atas nama pengurus pusat menyampaikan selamat dan penghargaan yang setinggi-tingginya bahwa cabang Tuban telah dapat melaksanakan satu agenda organisasi, yaitu kegiatan parapatan cabang 5 tahunan, dan alhamdulillah sudah menghasilkan satu keputusan sehingga pada malam hari ini hasil parapatan cabang telah ditetapkan dan dikukuhkan. Untuk itulah maka saya atas nama pengurus pusat mengharapkan kepada saudara semuanya yang baru saja dilantik, baik sebagai Dewan Cabang maupun sebagai pengurus cabang, panjenengan diberikan amanah oleh keluarga besar SRAT yang ada di Tuban ini melalui parapatan cabang. Untuk itu saya berharap amanah yang telah diberikan kepada panjenengan hendaknya dapat dilaksanakan secara maksimal, secara baik, sehingga apa yang diharapkan oleh keluarga besar SRAT di cabang Tuban benar-benar dapat terwujud dalam masa bakti pengabdian saudara 5 tahun ke depan ini. Tentunya yang sangat didambakan adalah tempat ini, yaitu Padepokan SRAT di cabang Tuban ini. Harapannya dalam kurun waktu 5 tahun Padepokan ini sudah bisa terselesaikan dan menjadi tempat yang nyaman bagi saudara-saudara kita yang ada di Tuban ini, baik dalam menimba ilmu atau pengetahuan di SRAT maupun menjadi kebanggaan daripada keluarga besar SRAT di cabang Tuban ini. Selanjutnya saudara sekalian, sebagai pengurus yang baru saja dilantik, maka harapannya tidak ada waktu untuk ibaratnya kita bersantai ya, atau katakanlah enak-enak begitu, tapi langsung tancap gas. Panjenengan dituntut bagaimana dalam 5 tahun ke depan ini benar-benar cabang Tuban bisa, yaitu mengadakan perubahan-perubahan, terutama peningkatan di bidang kualitas, baik organisasinya, teknik pencak silatnya, maupun pembinaan bidang kerohaniannya. Sehingga ke depan kami berharap di cabang Tuban ini tidak ada lagi masalah-masalah yang muncul karena semakin banyaknya warga baru, justru menjadikan Tuban ini menjadi tidak aman, tidak kondusif. Oleh karena itulah maka ini tugas daripada pengurus baru yang baru saja dilantik. Mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas pembinaan dan pengelolaan organisasi SRAT ini. Banyak kegiatan yang nanti akan diprogramkan oleh pusat yang harus dilaksanakan di tingkat cabang dan dilanjutkan sampai di tingkat ranting rayon, yaitu kegiatan bidang organisasi. Insya Allah kita akan ada program-program dalam peningkatan pengelolaan keanggotaan di SRAT ini. Di bidang teknik, insya Allah di tahun 2022 nanti akan ada kejuaraan pencaksilat SRAT Cup yang diikuti dari tingkat mungkin anak-anak atau usia dini, pra-remaja, remaja sampai dengan dewasa. Karena hanya melalui itulah kita bisa mendapatkan ibaratnya prestasi-prestasi pencaksilat dari adik-adik kita ini, sehingga mampu berbicara baik di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan sampai internasional. Kita masih punya tugas dan tanggung jawab, yaitu untuk mengembalikan kualitas pencaksilat SRAT ini ke depan. Sehingga harapannya dalam kejuaraan-kejuaraan pencaksilat yang diselenggarakan terutama oleh HIPSI ataupun oleh lembaga pemerintah yang lain, maka SRAT harus bisa menjadi juara. Di samping itu sudah sekalian, kita keluarga besar SRAT yang juga merupakan salah satu perguruan pencaksilat pendiri HIPSI, kita mendapatkan beban dari pengurus besar HIPSI atau PB HIPSI, yaitu bagaimana supaya pencaksilat ini bisa berkembang di negara lain. Karena apa? Karena pencaksilat saat ini baru bisa masuk di Asian Games dan SEA Games.
untuk kejuaraan dunia di Olimpiade kita belum. Pencaksilat belum bisa masuk sebagai salah satu cabang olahraga di Olimpiade. Syaratnya karena harus ada 50% persatu jumlah negara yang mengikuti Olimpiade ini. Nah ini yang belum terpenuhi. Kita keluarga besar Esetrate baru bisa menyumbangkan 29 negara yang ada cabang khusus Esetrate. Selanjutnya saudara sekalian, kami juga berharap bahwa pengurus baru mampu memberikan pembinaan kepada adik-adik kita yang muda-muda, generasi muda kita, agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan maupun perilaku-perilaku yang menyimpang dari ajaran Esetrate. Antara lain yaitu saat ini kalau kita melihat masih banyaknya adik-adik kita, saudara kita yang muda-muda ini mudah terprovokasi oleh berita-berita melalui media sosial yang itu belum tentu kebenarannya. Kita mudah dihasut hanya karena permasalahan sepele oleh satu orang warga, kemudian diunggah melalui medsos, mengajak para warga yang lain untuk berbuat anarkis, yaitu dengan berkonvoi, menyerang. Ini sudah bukan wataknya warga Esetrate. Ini tugas dan tanggung jawab daripada pengurus baru. Di samping itu kita juga cukup prihatin, mudah-mudahan di Tuban tidak ada, yaitu masih adanya adik-adik kita, saudara kita yang tidak percaya diri. Mestinya setelah disahkan menjadi warga Esetrate, kita harus bangga kepada Esetrate, kepada alma mater kita, yaitu kepada nama, lambang, atribut. Kita harus bangga. Kita harus bangga menggunakan atribut kita sendiri. Tapi mohon maaf, masih ada, mudah-mudahan di Tuban tidak ada, di beberapa daerah yang adik-adik kita setelah disahkan menjadi warga baru justru membuat kelompok-kelompok, membuat komunitas. Bahkan ada yang sampai mereka mengurus badan hukum. Bisa memang, karena badan hukum itu untuk memperoleh melalui Kemenkumham RI itu gampang. Mendaftarkannya tidak harus ke Jakarta, cukup melalui notaris. Siapapun bisa selama lambangnya, namanya tidak ada yang sama. Ini yang harus kita sadarkan pada adik-adik kita. Jadi kalau mereka membentuk komunitas, membentuk organisasi sendiri, yang pertama berarti boleh saya katakan mereka ini sudah berkhianat kepada Esetrate. Punya rumah kok gawe rumah sendiri. Ibaratnya membuat rumah di dalam rumah. Ini jelas tidak benar. Yang kedua berarti menunjukkan bahwa mereka tidak percaya diri menjadi warga Esetrate. Lah untuk apa? Lebih baik keluar. Lebih baik keluar dari Esetrate. Oleh karena itu kami berharap pengurus baru harus mampu untuk bisa memberikan arah yang benar, yang baik, sesuai marwah ajaran, adat, tradisi, dan aturan Esetrate yang benar. Di samping itu saudara sekalian, di samping membuat komunitas yang lebih menyedihkan lagi, membuat atribut, tetapi tetap di situ ada identitasnya Esetrate, meskipun tidak secara terang-terangan, tapi di situ jelas masyarakat bisa menilai bahwa itu adalah kelompok Esetrate. Padahal itu bukan komunitas di luar struktur organisasi, bukan tanggung jawabnya organisasi. Gawe bendera, gede-gedenan, tulisannya komunitas, ada yang apa terjal, pangster, gangster, apalagi itu, soreng. Loh kalau masih bangga seperti itu berarti tidak percaya diri pada Esetrate. Lah gua apa masuk Esetrate? Ini tugas PR kita yang ke depan, tentunya terutama Dewan Cabang punya tugas yang berat bagaimana memberikan pendidikan keesaan, pendidikan kerohaniannya kepada adik-adik kita ini. Ini tugasnya Dewan Cabang di cabang Tuban tentunya. Monggo. Tentunya kita tidak bisa sendiri-sendiri, tapi bagaimana kita bersama-sama mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengurus di organisasi ini. Selanjutnya saudara sekalian, pada kesempatan ini pula saya juga mengharapkan kepada pengurus yang baru, tolong adakan sosialisasi. Saat ini di negara kita sedang diobok-obok dengan masuknya yaitu narkoba, psikotropika, sehingga pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat paling bawah
melaksanakan sosialisasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan psikotropika ini. Saya berharap keluarga besar Reza Trate tidak ada yang terkena atau tersangkut pada permasalahan penyalahgunaan obat-obat terlarang termasuk narkoba dan psikotropika ini. Kalau ada, maka organisasi akan menindak secara tegas. Ini saya mohon bantuan untuk bisa dilaksanakan sosialisasi ini melalui pertemuan-pertemuan di tingkat cabang, ranting, rayon, monggo. Semua khususnya para wirausaha yang ada di Tuban ini punya tanggung jawab. Yang berikutnya, saudara sekalian, yaitu untuk mengurangi adanya kegiatan-kegiatan dari adik-adik kita ini yang senang berhura-hura, terutama konvoi dengan roda 2. Ini menjadi permasalahan yang tidak kecil saat ini. Kita diteropong, bahkan mungkin pengurus cabang atau mungkin sebagian sudah ada yang tahu, dari pihak aparat keamanan ini meluncurkan surat kepada aparat keamanan di tingkat kota kabupaten. Kalau kita tidak bisa mengubah, maka tidak menutup kemungkinan kegiatan yang ada di kita ini akan mengalami kesulitan. Oleh karena itulah, ini tugas kita bersama. Bagaimana kita mampu menyadarkan adik-adik kita ini. Yang terakhir,